Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Palevi dan Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tema kita malam hari ini adalah luka lama. Apa yang dimaksud? Kita langsung sambut saja Bapak Mario Teguh. Baik-baik aja, silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Luka lama. Sebetulnya wajah kita ini lebih banyak dibentuk oleh luka daripada kegembiraan. Ya tak? Ya, kerut-kerut di dahi, kerut itu. Jadi orang bisa dilihat retakan-retakan luka kehidupannya itu dari wajahnya. Nah, yuk kita gunakan senyum mulai dari sekarang supaya lebih banyak bekas kegembiraan yang terbaca. Kalau hati kita damai, tahu nggak hadiahnya? Langsung wajah kita teduh. Kalau hati kita damai, wajah kita teduh, dan itu melunturkan niat orang menyerang. Tanpa Anda sadari, banyak orang secara rahasia bersaing dengan Anda. Waktu kelihatan Anda kemungkinan menang, dia mendadak menjadi pembenci. Nah, masalah kedamaian jiwa ini masalah paling besar sekarang. Yuk kita lihat bahwa kebutuhan kita untuk berbahagia harus lebih besar, lebih kuat daripada kepentingan kita untuk meratap lama dalam luka. Nanti mudah-mudahan kita temukan nasihat supaya apapun pelukaan kehidupan ini, kita lebih gagah dan lebih kuat darinya. Itu. Super sekali Pak Mario, namun yang namanya luka Pak Mario selalu bisa diobati tapi meninggalkan bekas. Menurut Pak Mario bagaimana? Sebagian bekas itu gagah loh ya. Anak muda itu paling seneng kalau sedang digips. Gagah di depan wanita itu gagah sekali. Kalau tanya kenapa berantem sama macan, gitu kan? Sih, laki-laki yang mulus gitu khawatir orang. Ini pasti pekerjaannya itu cuman cream bath. Iya dong. Oh, kerimban. Laki-laki yang gagah banyak luka-lukanya, berantem dalam kehidupan ini. Itu sebabnya laki-laki yang gagah paling membutuhkan wanita yang mendamaikan. Yuk kita lihat meme yang pertama. Luka lama tidak boleh disegarkan untuk menjadi luka harian yang baru. Luka harian. Bisa dibayangin itu orang lain menghindari luka, dia menciptakan lukanya sendiri. Jadi kalau dia bangun pagi, loh aku kok gembira ya, gitu. Malah heran, nanti bilang, apa ya dendam-dendam lamaku, itu baru diingat-ingat. Oh, foto-foto reuni SMA dilihat, wah ini aku dendam sekali. Baru dia buat luka hati begitu. Kasihan suaminya yang menungguinya, atau istrinya yang menungguinya, atau orang tuanya, atau saudaranya, karena kita lebih asik melukai diri sendiri. Padahal orang-orang hebat apapun lukanya gagah. Coba berapa banyak orang di ruangan ini yang belum ikhlas dengan kekurangannya. Padahal kekurangan itu bukan luka, tapi digunakan untuk melukai. Contohnya, kenapa sekarang banyak iklan peninggi? Banyak orang tidak ikhlas dengan tinggi badannya. Penggemuk, pemutih. Dan yang paling saya benci itu penumbuh rambut. Lihat ya, padahal itu bukan luka loh. Itu ketetapan Tuhan bahwa kamu itu hitam. Kalau saya tidak ikhlas, tidak kunjung ikhlas dengan tinggi badan saya, wajah yang tidak begitu tampan, gitu, meskipun semua orang bilang saya tampan. Saya tidak percaya, tapi lama-lama percaya. Nah. Lihat bagaimana saya bercanda tentang kekurangan saya, karena tidak melukai saya. Saya sudah ikhlas. Masa saya gunakan kehidupan saya untuk mengeluhkan kurangnya jumlah rambut, padahal saya dilebihkan dalam banyak hal.
nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Itu loh. Kalau kita repot ngurusi kekurangan, hidupnya kekurangan, hidupnya orang sedih, hidupnya orang kekurangan. Kalau kita mensyukuri kebaikan, hidupnya orang yang baik. Ikhlas dengan apapun kekurangan, kekurangan kita bukan luka. Jangan jadikan luka. Orang semakin ikhlas menerima kekurangannya, semakin kelihatan kelebihannya. Itu. Super sekali Pak Mario. Kali ini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk mengikuti sebuah polling. Kita lihat terlebih dahulu pollingnya. Kekasih yang sangat Anda cintai belum bisa melupakan luka lamanya. Apakah sikap Anda? Apakah A, meneruskan hubungan karena lama-lama dia bisa lupa? B, meneruskan hubungan sambil menasihatinya untuk melupakan luka lama? C, akhiri, putus, move on. Tentukan pilihan Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Polling ini dapat Anda ikuti juga di www.mtgwpol.com yang Anda dapat akses melalui smartphone Anda. Bicara soal smartphone, gunakan Oppo R5, smartphone stainless steel tertipis di dunia yang menggunakan teknologi charger power VOOC supercharged dan akan mengisi baterai Anda dengan daya dalam waktu yang sangat cepat. Follow juga Twitter Oppo Indonesia dan juga Facebook Oppo Indonesia untuk mengetahui detail lebih lanjut tentang R5 dan juga untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mendapatkan smartphone dari Oppo. Tetap bersama kami, ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Saya lamar, dia udah siap, Pak. Oh, sudah dilamar? Sudah, Pak. Sudah diterima? Belum. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. yang namanya luka sekali lagi bisa terobati, tapi kadang-kadang obat ini masih perihnya lama sekali, Pak. Bagaimana kita untuk move on dari perihnya itu? Betul sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih penting masa depan atau masa lalu? Masa depan. Depan. Nah, kita itu kalau galau tentang masa depan atau masa lalu? Masa lalu. Masa lalu. Oke, nah, apakah ada yang kita lakukan yang bisa mengubah masa lalu? Tidak ada, tidak ada. Jadi yang kita lakukan harus yang mengubah masa depan. Nah, caranya sangat sederhana. Ya, kita lihat ini map-nya. Masa depan yang bebas hanya bisa dibangun di atas pelajaran dari masa lalu yang terlupakan pedihnya. Ada dua hal itu. Masa lalu yang ada pelajaran dari masa lalu yang terlupakan pedihnya. Anak muda yang galau mengingat pedihnya, tidak belajar-belajar. Kalau mau hidup dengan bebas ke masa depan, ambil pelajaran dari masa lalu, lupakan pedihnya. Caranya bagaimana? Ambil pelajarannya, lupakan pedihnya. Saya mau sampaikan satu konsep sederhana ya. Hadiah rahmat paling besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 1, harapan baik. 2, kecerdasan. Harapan baik, kecerdasan. Karena kalau cerdas beriman, kalau cerdas tidak memulai hari dengan buka ramalan nasib. Ayo, banyak orang mengeluh nasibnya susah. Dia tidak tahu bahwa semua doanya dibatalkan subuh hari karena dia buka ramalan. Teman-temannya sembahyang, subuh dia buka ramalan nasib. Itu cerdas enggak? Enggak. Berarti rahmatnya harapan baik. Orang yang berharapan baik itu tahu hidupnya terhubung dengan masa depan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk selesaikan masalah kita dengan masa lalu, berdamailah, ambil pelajaran dari masa lalu, dan lupakan pedihnya. Super. Super sekali Pak Mario. Ini kita akan kembali ke polling dan nanti kita akan minta pertanggungjawaban dari sahabat-sahabat super yang telah menentukan pilihan. Kekasih yang sangat Anda cintai belum bisa melupakan luka lamanya. Apakah sikap Anda? A, meneruskan hubungan karena lama-lama dia bisa lupa. 19%. B, meneruskan hubungan sambil menasihatinya untuk melupakan luka lama, 51%. Dan C, akhiri, putus, move on, 30%. Super sekali. Silakan saya minta untuk sahabat-sahabat super yang menentukan pilihan A, yang menentukan pilihan B tadi, dan pilihan C. Ya. Bapak kenalkan nama Anda, lalu mengapa Anda memilih meneruskan hubungan.
saya memilih yang A, yaitu meneruskan hubungan karena lama-lama dia bisa lupa. Lama-lama dia bisa lupa. Good. Ibu dulu. Saya memilih B, meneruskan hubungan sambil menasihatnya untuk melupakan luka lama. Dan saya selalu percaya bahwa sakitnya luka lama akan digantikan oleh cinta yang baru. Positif sekali. Pak, Anda silakan. Akhiri putus dan move on itu memang ada prosesnya. Biasanya saya kasih waktu sampai dengan 3 bulan untuk dia melupakan. Karena menurut saya luka itu tidak langsung sembuh. Harus ada proses. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Awi, dalam menurut pengalaman Anda berapa lama luka itu bisa sembuh? 3 hari, Pak. Bapak kalah, ini 3 bulan. Ini 3 hari. Bapak pakai jampi-jampi atau batu apa? Tidak, Pak, karena dia kan tahu bahwa dia itu memang sakit. Karena yang cowok yang disukai itu udah menyukai cewek lain. Nah, masuklah saya di sini, sedangkan saya memang sangat disukai sama dia, Pak. Dia luka karena menyukai seseorang yang tidak menyukainya. Benar sekali. Betul. Ya. Terus dia ketemu Anda. Dia ketemu saya dalam waktu 3 hari, Pak. Sudah sembuh nggak? Sudah. Bagaimana caranya tahu? Buktinya dia pada saat maaf kata nih, Pak, ya, saya lamar, dia udah siap, Pak. Sakit. Oh, sudah dilamar? Sudah, Pak. Sudah diterima? Belum. Saya harus sampaikan selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu selamat untuk apa, tapi kok kepengen nyelamatin. Oke, bayangin bisa menyembuhkan luka orang dalam 3 hari. Dilamar, belum diterima, bayangin. Anda, ada pengalaman pribadi tentang ini? Ya, pengalaman sekarang. Oh, sekarang sedang berlangsung? Ya, saya punya kekasih yang memang pernah diselingkuhi. Oh, dia pernah diselingkuhi. Dia pernah diselingkuhi, lalu sekarang bersama saya sudah 1 tahunan. Untuk 1 bulan, 2 bulan pertama, dia mungkin masih keingat dengan sakitnya sakitnya karena selingkuh. Namun setelah saya yakini, setelah saya berikan kepercayaan, saya membuat dia percaya. 1 tahun berlanjut, sekarang hubungan baik-baik saja. Baik, sudah. Dia tidak salah sebut nama Anda dengan namanya? Tidak, Pak. Tidak, ya? Tidak. Terus dia tidak curiga atau tidak menggunakan kemarahannya di masa lalu untuk memarahi Anda? Tidak. Tidak? Enggak. Tidak. Nah, kira-kira Pak Jesa ini jawab, kenapa kok wanita itu tetap nggak mau dilamar dia? Mungkin butuh waktu untuk perkenalan dengan Bapak. Butuh waktu, berarti 3 hari lukanya, dengan orang lain lupa, tapi dia belum kenal Bapak. Kan Bapak hanya mengobati lukanya. Obatnya itu bukan ramuan, Pak. Apa? Obatnya itu secara hati, gitu. Secara hati. Pak, apa pengalaman Anda? Saya pernah melukai perasaan wanita. Dan cara menjawabnya dulu. Saya pernah melukai. Ini lucu sekali. Kena luka seperti apa? Apa yang Bapak lakukan kok sampai melukai wanita? Dulu pacaran udah 3 tahun. Saya yakini kalau dia udah melakukan yang terbaik untuk saya. Tapi saya masih yang enjoy have fun dengan teman gitu. Jadi perhatian ke dia kurang. Yaitu membuat luka ke dia. Terus Anda perbaiki diri? Ya, saya perbaiki diri, dan tapi nggak lanjut lagi, Pak. Alasan dia apa waktu itu? Dalam kalimat yang lugas, yang jelas itu apa? Dia sudah lelah dengan saya. Lelah dengan sikap saya. Sekarang apa janji Anda kepada wanita yang nanti akan dikirimkan Tuhan sebagai kekasih Anda? Saya akan mensyukurinya dan menjadikannya dia pusat perhatian saya. Itu janji saya. Sekarang apakah ada wanita baru? Belum, Pak. Kenapa? Biar proses dulu aja. Berarti masih ada lukanya. Enggak, bukan proses. Saya memperbaiki diri, memapankan diri sambil
suatu saat nanti ketemu dengan yang terbaik. Akan Saya membiarkan ini alamiah terjadi. Iya Pak, saya akan akrab dengan teman-teman saya, ya suatu saat nanti mungkin akan diberikan yang terbaik. Dengan kalau saya menjadi terbaik-baiknya diri saya. Super sekali. Wanita itu lebih tertarik kepada laki-laki nakal daripada laki-laki baik. Kalau Anda tertarik kepada laki-laki yang ekstra berani, ekstra, itu karena Anda memimpikan pemimpin. Ibu Rona dan Pak Jesa, izinkan saya menyimpulkan sedikit dari yang dialami oleh Pak Jesa. Pak Jesa ini bukan luka, tapi penyesalan. Lain loh ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak semua penyesalan itu luka. Memang penyesalan rasanya seperti luka, tapi penyesalan adalah tenaga untuk memperbaiki diri. Nah, yang 3 hari ini apakah logisnya bisa Pak orang 3 hari lupa? Keyakinan saya pasti bisa Pak. Gitu. Iya. Beritahu kami semua Pak, apa yang Anda lakukan untuk membuat wanita yang terluka hatinya itu bisa lupa dalam 3 hari? Ini penting sekali bagi kita ya. Ayo Pak, apa yang Anda lakukan? Kalau yang saya terapkan sama dia Pak, cuma 3 hal Pak. Yang pertama, saya tidak pernah yang namanya mengomongin orang yang dia sukain itu. Dengarkan yang kedua sekarang, apa tekniknya nih? Yang kedua Pak, saya ceritakan bahwa menanamkan suatu cinta itu tidak mudah. Betul. Saya bilang begitu. Betul. Nah, tapi menghilangkan cinta yang sakit itu mudah, saya bilang gitu. Sebentar Pak. Katakan tanggal 1 Januari dia putus. Tanggal 1, 2, dan 3 ini sakit. Tanggal 4 lega karena ada AWI effect. Toh? Berarti dia itu cintanya Pak hanya off 3 hari. Nah, sembuhnya itu karena cinta atau karena apa? Jadi dia kan tadi saya bilang Pak awalnya kan dia belum sempat jadian sama yang dia sukai. Belum jadian, belum tapi jadian. sudah sakit. Nah, itu kan berarti ada cinta yang batal nih Pak. Ya, benar Pak. Ini ada cinta yang Batal. Dah. Terus cinta ini dia untuk lega, ini kan berarti harus ada cinta baru. Iya Pak. Ini cinta mereknya A. Apa yang membuat wanita demikian cepat mencintai Anda? Jadi di kampus, maaf ya bukannya saya sombong, saya sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa juga Bapak. Kemudian pada saat ospek, saya sendiri yang mengospek dia. Akhirnya saya tahu apa mesti masalah dia gitu. Jadi karena kekaguman terhadap Anda, gitu kan? Bisa jadi Pak. Bisa jadi, kagum. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga Pak ya, saya yakinkan bahwa di sini hanya ada Allah, aku dan kamu. Melting dia, bener-bener melting dia, meleleh ya Pak. Meleleh itu seperti anak-anak di kampung yang ingusnya turun, terus disedot set masuk lagi, terus set masuk lagi. Disimpulkan dulu, Anda berdua yang menyimpulkan. Mungkinkah wanita yang luka hatinya karena mencintai seseorang tidak sampai, lalu dalam 3 hari sembuh dan mencintai laki-laki yang lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak. Mengapa? Bisa mendapatkan pengganti dalam 3 hari. Itu bisa dipertanyakan lagi sama cinta yang barunya. Itu beneran cinta atau hanya pelarian? Menurut Pak Jesa itu cinta atau pelarian? Saya sependapat dengan Ibu, kalau itu adalah kemungkinan itu besar adalah pelarian Pak. Karena dia tidak mau diajak dilamar, dia tidak mau kan? Dilamar nggak mau? Nggak mau. Mungkin dia bisa antara butuh waktu atau itu pelarian aja. Nih, Awi, wanita tertarik kepada laki-laki yang kepercayaan dirinya berlebihan. Betul. Wanita itu lebih tertarik kepada laki-laki nakal daripada laki-laki baik. Kalau Anda tertarik kepada laki-laki yang ekstra berani, ekstra, itu karena Anda memimpikan pemimpin. Tetapi hati-hati, tidak semua orang pemberani itu pemimpin.
membuat ibu bersedia mengobati luka lamanya, padahal sebetulnya itu bentuk perendahan. Laki-laki yang masih meratapi cinta lamanya sebetulnya merendahkan ibu. Ibu berarti memberikan pengertian kepada laki-laki yang sebetulnya tidak begitu menghormati ibu. Karena kalau dia mencintai ibu, dia akan tinggalkan semua. Tidak ada wanita atau kenangan lain yang mempengaruhiku untuk mencintai. Ini adalah penyesalannya orang baik. Ya, dia telah menyia-nyiakan wanita. Tolong ingat ya, jangan lukai cinta, karena cinta bisa meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkan cinta. Tetap lakukan sesuatu yang baik, karena if you're worthy of love, love will find you. Kalau Anda sesuai untuk dicintai, cinta akan menemukan Anda. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kalau sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ya serius sih Pak, mungkin nggak cuma dari kata-kata, ya dibuktikan aja. Nggak cuma dari kata-kata. Sejauh ini dia udah tanda. membuktikan sih Wanita Pak. itu pinter kasih tanda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. saya punya sahabat. Saya begitu kasihan dengan dia karena dia berlarut-larut dalam kesedihan yang menurut saya sebetulnya permasalahannya memiliki solusi. Apa tanggapan Bapak? Oke, dia meratap depresi. Yes. Berapa lama depres? Mencapai 3 bulan Pak. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu stres. Stres. Kenapa? Dia merasa bahwa long distance relationship memberatkan dia. Memberatkan dari biaya atau gimana Pak? Saya rasa dari komunikasi Pak. Oh, jadi susah. Jadi tidak, ya namanya telepon saja bisa nggak lancar, apalagi cinta jarak jauh. Oke, jadi putus sambung gitu ya. Iya. Oke. Terus yang di sana apakah ada cinta kepada dia? Dia rela mengorbankan hartanya untuk datang ke Indonesia dan bahkan melamar. Ini sudah Belum terjadi, Rama. ini loh, LDR ini dia mengharapkan orang yang jauh, padahal yang kelihatan saja bisa licin. Kalau dia mencintaimu, sesibuk apapun dia akan menyediakan waktu menghubungi. Karena kalau dia mencintai, dia akan cari usaha untuk menghubungi. Jangan sampai Anda LDR karena menyepelekan yang dekat. Sahabat-sahabat saya baik hati, syukuri yang dekat. Kalau memang LDR-nya karena tadinya dekat, jadi anak sebelah masjid, kekasih kita, tapi pergi ke Eropa, itu bukan LDR. Itu cinta dalam perjalanan tugas. Beda loh ya. Yuk kita lihat meme-nya ini. Jangan merasa khusus di dalam kesedihan Anda. Lihat, setiap orang yang bersedia Pak merasa khusus. Ya, selalu bertanya, kata paling penting dalam kesedihan adalah aku. Aku kan udah baik. Aku kan udah setia. Aku kan aku. Banyak orang yang hatinya melabuhi pelabuhan, dilabuhi kesedihan yang lebih pedih. Orang yang hidupnya meratapi kesedihan, ciri-cirinya adalah orang hidupnya susah. Apa? Kalau dinasihati bilang apa? Tapi susah. Ini loh ciri-cirinya orang susah. Kalau dinasihati, ya tapi susah. Aku kan, gitu kan? Tapi kamu bisa, gitu kan? Pokoknya dari hati ke hati. Satu lagi, orang miskin karena malas. Ya, bukan yang miskin sedang disiapkan bagi kebesaran. Ada loh ya. Orang miskin yang disiapkan bagi kebesaran ada. Karena apa? Semuanya benar dalam hidupnya tapi dia miskin. Ini orang disiapkan untuk kebesaran. Tapi pemalas miskin itu wajar. Saya butuh mikrofon. Ibu mohon berdiri. Ibu mohon berdiri. Nama ibu siapa? Sinta, Pak. Cinta. Sinta. Sudah menyala. Nama ibu? Sinta. Sinta. Super sekali. Dan ibu sekarang sedang dekat dengan Pak Awi. Iya, Pak. Iya. Betul itu ibu sembuh lukanya dalam 3 hari. Mungkin kalau Sebentar.
Stop. Ngelihat ke kanan sebelum menjawab berarti tidak. Tidak, karena ini masuk ke domain ngarang. Itu berarti ditanya tadi, apa betul 3 hari ngelihat ke kanan? Tapi dia di sini, emangnya gimana? 3 hari nggak? Mungkin kalau untuk sembuh benar sih enggak, Pak. Kalau Sembuh dari benar lama, tidak. Ya, cuman untuk mungkin bisa melupakan yang lalu, ya mungkin dalam waktu. Kenapa kok laki-laki itu demikian khusus bagi Anda? Nah, ini betul, dia melihat ke kiri. Berarti itu fakta, dilihatnya, diingatnya, wajahnya. Gitu? Kenapa laki-laki itu demikian penting bagi Anda? Dulu mungkin karena dia datang di saat yang tepat, mungkin karena saya sempat putus juga. Sedang rapuh. Ya, Ingat ya, ada filsafat, ajaran filsafat bahwa sejarah itu berulang. Ini dia datang dulu pada waktu dia rapuh. Dan Pak Awi datang waktu dia juga rapuh. Berarti yang berulang sejarahnya itu ibu. iya, Pak. Berarti tidak dibutuhkan orang hebat, asal orang yang datang pas pada waktu ibu rapuh dan butuh bantuan. Enggak juga sih, Pak. Karena enggak semua yang datang itu bisa melukai, maksudnya bisa membantu menyembuhkan Mengobati. luka. Ya, oke. Nah, beritahu saya, apa kekhususan Pak Awi yang menjadikan ibu bisa bersedia move on gitu? Apa ya? Mungkin karena perhatian juga. Oh, dia memperhatikan. lalu- Laki-laki yang lain juga memperhatikan. Mungkin perhatiannya beda sih, Pak. Mungkin karena jiwa kepemimpinannya Jiwa juga. kepemimpinan. Dan dia kan dari hati ke Iya. gitu ya. Sekarang beritahu saya sudah pasang bendungan. Ibu wanita yang baik. Wanita yang baik itu mengetahui kelemahan laki-laki tapi tidak menggunakannya untuk merendahkan laki-lakinya. Hanya sedikit kalau saya boleh tanya, mengapa Anda menolak lamarannya? Karena posisinya kita masih sama-sama kuliah, karena mungkin saya pikirannya lebih panjang, karena kalau Lebih misalkan pikiran Anda lebih panjang dengan dia kan jangka pendek-pendek 3 harian. Bukan. Oke. karena Jadi apa yang Anda harapkan dari laki-laki yang akan menikahi Anda? ya serius sih, Pak. Mungkin nggak Serius. cuma dari kata-kata, ya dibuktikan aja. Nggak cuma dari kata-kata. Sejauh ini sih dia udah tanda. membuktikan sih, Wanita Pak. itu pinter kasih tanda. Jadi apa saja selain kata-kata? Ya bukti, Pak. Bukti. Iya. Ya, apa buktinya? Udah dia udah nemuin orang tua, cuman Sudah. ya karena posisinya kita masih sama kuliah, jadi selesai kuliahnya. Lulus kapan? 2 tahun lagi, Pak. 2 tahun lagi. Anda lulus kapan? 2 tahun setengah. 1 tahun. 2 tahun setengah. Jadi Iya. 6 bulan. Iya. Good. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya, wanita secinta apapun sekarang logis sekali. Coba wanita, Anda pilih yang Anda cintai tapi tidak bisa menyejahterakan, atau yang tidak begitu Anda cintai tapi bisa menyejahterakan. Yang Anda pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Tuh, lihat tuh. Wanita itu logis, Pak Awi. Jadi nggak cukup hanya dari hati ke hati. Oke? So, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Super sekali Pak Mario, dan saya akan mengundang sahabat super yang ada di studio yang akan mencurahkan isi hatinya di atas panggung Silakan. bersama kita. Silakan, Ibu yang ada di sebelah sana, dan Ibu, silakan. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi untuk mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dia itu tinggal selingkuh sampai 4 kali. Diselingkuhi 4 kali. Yang ketahuan. Iya. Selalu ketahuan. Selalu ketahuan. Selalu dibawa pulang. Oh, dibawa pulang. Rumah maupun di studio, Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Super sekali. Pak Mario bicara soal luka selalu berkaitan dengan kesedihan. Sebetulnya kesedihan itu bagaimana kita meresponnya? Apakah kita nikmati atau ada hal lain yang harus kita lakukan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih indah dinikmati cinta atau sedih?
ternyata orang lebih menikmati kesedihan. Itu sebabnya istilah move on itu sangat dipopularkan karena banyak orang tidak move on dari kesedihan. Falling in love cepat, tapi moving on tidak loh. Yuk kita lihat memesnya. Kesedihan bukanlah izin untuk melemahkan diri. Wanita, kalau Anda dikhianati, sedih. Terus apa rasanya? Lemes, you know? Lepas tulang-tulang semua. Oke, nah sekarang wanita yang dikhianati ada dua. Satu lemas, tadinya berhias sekarang tidak berhias, gitu kan? Tadi wajahnya tidak memantulkan sinar, itu kan seperti bulan plek kembali, lembut sinarnya. Tapi setelah patah hati tidak mandi, gitu kan? Nah nih, wanita yang dikhianati lalu sedih menjadi tidak menarik bagi laki-laki yang lebih baik. Ada wanita yang kedua, waktu dia dikhianati dia sedih, lalu dia bilang, Tuhanku, Engkau sesungguhnya mencintaiku sehingga luka ini sebetulnya menyelamatkanku dari orang yang tidak baik. Jadi ketegasanku ini terpaksa karena Engkau melukaiku, sehingga sebetulnya aku memang bersedih karena luka ini, tapi aku harus bersyukur karena bersama kesulitan datang kemudahan. Sulit bagiku menerima bahwa aku wanita yang pantas dikhianati, tapi jadiku mudah untuk meninggalkannya dan menyiapkan diriku bagi seindah-indahnya cinta. Ini wanita yang kedua. Anda pilih yang mana? Yang kedua. Wanita ini loh yang disiapkan bagi laki-laki yang berkelas. So mulai dari sekarang sikapi kesedihan bukan alasan untuk melemahkan diri. Kesedihan adalah perintah untuk menjadi tidak bisa disedihkan lagi oleh orang itu. Itu. Syukur sekali Pak Mario. Kali ini kita juga akan mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita yang sudah hadir di sini. Didekatkan mikrofonnya. Saya pernah menikah selama 20 tahun. Menikah 20 tahun. Selama nikah itu dari awal sampai akhir selalu disakitin lahir batin. Dilakiti lahir batin. Batin aja dulu. Batin, ya itu tinggal selingkuh sampai 4 kali. Diselingkuhi 4 kali. Kalau yang ketahuan. Iya, selalu ketahuan. Selalu ketahuan. Selalu dibawa pulang. Oh, dibawa pulang. Oh my God. Selingkuhan dibawa pulang. Seperti berkat kalau pulang selamatan gitu ya. Terlalu ini laki-laki. Itu melukai hati ibu. Iya, yang KDRT juga. KDRT juga. Iya. Ibu ditahan dulu ya. Doa kami sebelum kita bahas ini supaya ibu dikuatkan dan mudah-mudahan bahasan ini nanti menjadikan ibu seperti wanita yang kedua saya ceritakan tadi. Amin. Ya, bukan yang sana. Kita berikan doa dan kita berikan tepuk tangan dulu. Mbak Afni, apa masalahnya? Masalahnya sih lebih ke sama mama, hubungan sama mama. Sama mama. Dari kecil SD, SMP lah, itu selalu ya diomongin ke orang-orang tuh bahwa saya anak yang nggak dipengenin gitu. Nggak diinginkan. Ya, nggak direncanakan kehamilannya. Mungkin maksudnya bercanda gitu, tapi ya kadang gitu di depan keluarga besar, misalnya kalau lagi kumpul arisan keluarga gitu. Kira-kira apa keuntungannya ibu membicarakan itu? Kurang tahu juga. Sekarang yuk kita lihat baiknya. Kan orang yang hidupnya baik, kalau orang mau hidupnya baik, melihat baiknya. Lihat baiknya. Apa kira-kira lihat mama apa? Dengan bercanda, ini anak nggak aku harapin, tahu-tahu muncul gitu. Ya mungkin bahagia juga, tapi mungkin ya nggak tahu juga sih Pak. Pernah disampaikan nggak bahwa itu mengganggu hati Anda? Karena tadi saya lihat ada air mata tergedang sedikit. Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah disampaikan ke mama. Tapi sekarang mama jadi tahu bahwa itu melukai hati anaknya. Gimana ya Pak, saya sebenarnya udah capek gitu. Kenapa capek? Iya. Nggak apa-apa, ungkapkan. Ini mama juga menonton supaya ibu di seluruh Indonesia tahu tidak boleh bercanda tentang ini. Sekarang setelah nonton ini di televisi nasional dengan sekian banyak orang yang menonton, anaknya kelihatan terluka oleh bercanda itu,
Mudah-mudahan dia ibu yang tidak sampai hati meneruskan bercanda itu. Orang tua harus sering pegang, peluk, katakan sayang kepada anak-anak. Karena itu conditioning. Anak tidak bisa memukul orang tuanya karena di kondisi sejak bayi dia menyayangi. Nah, kalau ada cerita anak sampai mukul orang tua karena tidak ada kondisi penyayangan. Nah, harapan Anda kepada ibu, sampaikan. Saya cuma pengen dihargai gitu, Pak. Kayak bicara tuh lebih apa ya? Jangan mengucap seenaknya. Baru kemarin tuh masalah gaji saya nggak seberapa gitu. Gaji kenapa? Tugas saya di rumah itu bayar PAM, kakak saya bayar rekening listrik. Saya udah bilang sama mama pas Januari itu kan saya sengaja memang gak ambil gaji, tapi ternyata diantar sama tetangga saya yang ngajarnya sama di tempat saya gitu. Terus saya belum buka amplopnya gitu, belum buka. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi saya yakin itu nggak lebih dari 300.000, bahkan mungkin nggak sampai 300.000 gitu gajinya. Nah, terus saya bilang sama mama, maaf nih nggak bayar PAM dulu ya gitu, karena saya mikir saya liburan juga butuh uang gitu Pak, untuk biaya bolak-balik saya ngajar. Nah, terus mau tuh yang ngucapnya gampang banget gitu, kayak yaudah biarin aja nanti gajinya nggak berkah gitu kan. Maksudnya saya baru ngasih uang beasiswa saya gitu bulan Desember, dan itu juga maksudnya cuma bayar PAM yang nggak sampai 100.000, cuma gara-gara yang uang sepele itu, tapi ucapannya tuh seperti itu gitu Pak. Jadi terlalu banyak kata-kata yang nyakitin gitu. Mudah-mudahan ibunda setelah menonton ini tahu bahwa yang dilakukannya itu tidak berkasih sayang. Saya ngomong di sini tuh bukan mau buka aib mama atau buka kejelekan mama, nggak sama sekali. Saya tahu beban mama banyak banget gitu loh, apalagi setelah ayah saya nggak ada gitu ya. Cuma saya pikir saya cuma mau bilang saya sayang banget sama mama gitu, tapi perlakukan saya dengan sayang gitu, hargai saya, hargai usaha saya gitu. Saya berangkat dari rumah ke kampus itu dari jam 5 subuh Pak, dan saya pulang tuh malam setelah ngajar gitu. Jadi hargai lelahnya saya cuma minta itu untuk. Sebentar, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih mudah menjadi anak baik kepada ibu yang baik atau kepada ibu yang tidak baik? Lebih mudah mana? Lebih mudah menjadi anak baik kepada ibu yang baik. Itu sebabnya Tuhan memuliakan anak yang tetap baik kepada ibu yang tidak baik. Berarti Ibu Afni anak yang baik sekali. Berangkat jam 5 subuh, banyak orang belum bangun, you know? Jam 5 ibu berangkat, teman yang lain subuh, yang sebagian buka ramalan nasib. Betul, Indonesia ini ada kaum beragamanya lebih besar loh ya daripada yang tidak beragama. Jadi kalau situs-situs ramalan nasib itu besar, orang beragama yang mencintai, yang menekuninya, yang meyakininya. Agamanya rusak. Ayo sekarang, anak-anak yang dimanjakan dengan kenikmatan, kekayaan, gadget yang lengkap, orang tua yang sangat penyayang, mudah toh? Mudah dibandingkan dengan Mbak Afni yang sudah ditinggal oleh ayahnya yang dekat kepadanya. Karena ibunya tidak dekat, sudah kelihatan kenapa tidak dekat. So, Mbak Afni, Anda wanita yang baik sekali. Pedihnya menahan sakit itu, gemetarnya rahang, menahan kemarahan yang sedih itu bukannya tanpa perhatian Tuhan loh ya. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Ibunda melihat ini dan tidak lagi mengulangi yang dilakukannya. Anda tetap diberikan ketabahan, pengabdian kepada orang tua, mengabdi ya. Kualitas hidup Mbak Afni bukan karena ibu loh ya, tapi karena Mbak Afni. Jadi mengabdi saja, seperti apapun ibunda, berubah tidak berubah, Anda tetap jadi orang baik. Ya, bisakah kita mendoakan kebaikan bagi Mbak Afni? Yuk kita doakan supaya Mbak Afni sehat selalu, rezekinya lancar, gitu.
nanti menikah dengan laki-laki yang sangat memuliakan Anda, punya anak-anak yang hebat. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Berubah kenapa? Kamu mengubah dirimu sendiri tidak bisa, apalagi mengharapkan orang berselingkuh berubah. Tapi dia jawabannya, ini jawaban klasik orang lemah. Waduh. Ini betul-betul kesedihan yang dalam sekali. Selama 20 tahun sedih. 20 tahun juga Pak. Kan saya umur 1 tahun belum sedih. Juga. Ya, mulai umur berapa? Ya, dia umurnya sendiri kok. Jadi lama bersedih, dihampiri kesedihan, tetapi hebatnya dia tidak mengurangi upayanya. Mengajar di bimbel sebulan, mulai dari subuh sampai malam dibayar 300.000. Pak, ngajarnya cuma sore. Apa? Ngajarnya cuma sore. Lain kali ceritanya lebih lengkap ya. Kan tadi saya bilang subuh saya berangkat buat kuliah, nah sorenya saya ngajar sampai malam. Tapi kan ngajar tetap sampai malam toh? Iya. Oke. Nah, sekarang izinkan saya teruskan ceritanya sebentar. Anak semuda ini direndahkan oleh ibunya, dia masih ikhlas mengajari anak lain. Saya dulu juga guru bimbel. Itu agak, memang tidak semua murid cerdas loh ya. Waktu saya bilang back, dia bilang gini, back. Saya bilang lidahnya ke belakang, ya, back, gitu. Saya bilang lidahnya saja, back, gitu kan, ke belakang, gitu. Bayangkan itu keselnya kan. Tapi kita bertahan demi bayarannya. Nih, bayangkan ini sudah direndahkan di rumah, dia harus belajar, mengajar di bimbel. Upayanya kan bukan main, dan gajinya 300.000 dapat. Ya, berarti ibu sangat kuat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ibu, tadi ada istilahnya penyiksaan batin dan fisik. Iya. Yang paling melukai hati ibu yang mana? Dua-duanya. Yang lebih melukai? Yang terakhir ini yang udah mukulin terus, tapi saya harus mengizinkan dia menikah lagi. Oh, ibu itu dipukuli supaya memberi izin dia menikah lagi? Iya. Wow. Terus ibu menjawabnya bagaimana? Ya kalau mau nikah lagi silahkan, tapi ceraiin dulu saya nggak mau. Oh, dia tidak mau menceraikan ibu? Tidak mau. Makanya ibu dipukuli? Iya, selalu. Ibu sudah melaporkan ke orang tua atau ke keluarga? Saya udah nggak punya orang tua. Ibu keluarga? Keluarga nggak tahu. Saya nggak berani cerita. Ibu tidak berani cerita kepada keluarga? Iya. Mengapa? Karena takut disalahin. Karena ibu dulu melawan nasihat. Iya. Loh, betul, banyak wanita bertahan dalam pernikahan yang buruk karena melawan nasihat. Sahabat-sahabat saya yang baik hati, ya, lihat ya, ibunda Mbak Afi itu merendahkan Mbak Afi, tapi di dalam nasihatnya ibunda pasti ada yang bernilai. Nah, ibu dulu dilarang menikah dengan orang ini. Mengapa ibu melawan? Mungkin karena udah terlalu cinta kali. Terlalu cinta. Ada orang terlalu cinta. Orang yang mengatakan terlanjur cinta sebetulnya sedang kecewa, tapi terlanjur. Ayo tebak apa yang saya mau tulis ini. S-A-L. Terlanjur salah. Banyak wanita terlanjur salah lalu disamarkan dengan terlanjur cinta. Sebetulnya terlanjur salah. Ya. Iya. Jadi kalau bisa diulangi, apakah ibu akan menikahi laki-laki ini? Pertanyaan yang sederhana sekali. Tidak, Pak. Tidak. Nasihatkan. Sekarang ibu nasihati adik-adik kita yang wanita, yang sekarang sedang bantah orang tua. Ibu nasihati. Ya jangan bantah orang tua, harus nurut sama orang tua. Kenapa? Takut kayak saya.
Adik-adik saya yang sekarang sedang menolak orang tua, dengarkan. Kalau hati Anda bergetar, ini peringatan bagi Anda. Jangan bilang tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Kalau dinasihati, itu laki-laki tidak baik, tapi bisa berubah. Sulit berubah, kenapa? Kamu mengubah dirimu sendiri tidak bisa, apalagi mengharapkan orang peselingkuh berubah. Tapi dia jawabannya, ini jawaban klasik orang lemah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu betul dalilnya, tapi bagimu banyak yang tidak mungkin. Kamu bukan Tuhan. Orang yang bilang tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, coba deh kamu bercanda sama kereta api. Pak Awi, kereta api datang langsung bilang batin ini, batin. Ayo. Ibu sudah menjadi saluran rahmat bagi orang yang sedang sekarang membantah ibunya. Ya toh, ibu sudah melarang, jangan pacaran sama anak itu. Kenapa? Ini rambutnya kuning, hijau, biru, ungu, pink. Kalau kamu teruskan menikah sama anak itu, anakmu seperti betet semua. Iya ibu. Iya. Nah sekarang putra ibu berapa? 2. Umur berapa yang pertama? Umur 22. Yang satu umur 11 tahun. Oh my God. Berarti kalau anak itu umur 22 tahun, ibunya sudah dipukuli oleh ayahnya waktu anak itu baru berumur 3 bulan di kandungan. Lalu wanita-wanita muda yang sekarang sedang ngeyel membantah orang tua demi cinta, hati-hati ya, cinta bertahan paling lama 6 bulan. Betul, cinta itu yang namanya deg-degan karena cinta itu hanya 6 bulan, yang kesenggol langsung nggak gerak. Cinta untuk memulai hubungan, tapi yang mau melanjutkan seumur hidup itu kasih sayang. So, ibu sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Satu lagi, nasihat bagi laki-laki. Ya harus menghargai wanita, jangan sampai dipukuli. Seandainya ada masalah pun harus diungkapkan, diomongin berdua lah gitu. Seharusnya dulu ibu seharusnya meninggalkan dia kapan? Kan baru cerai setelah punya 2 anak dan yang pertama umur 22. Seharusnya berpisahnya kapan? Dari awal nikah, pas sudah diselingkuhin itu udah minta cerai, tapi dia nggak mau cerai, bertahan terus. Tapi saya pikir dia bisa berubah gitu. Ternyata kedua, ketiga, keempat nggak berubah juga. Akhirnya sekarang sudah bercerai. Yang membuat ibu dulu menikahi dia apa? Yang tegas katakan sekarang. Yang dulu membuat ibu menikahi dia apa? Karena saya mencintai dia. Nah sekarang, apakah cinta cukup untuk membangun kebahagiaan? Tidak, Pak. Tidak. Jadi dulu sebetulnya Tuhan, apakah perceraian Anda sebetulnya lebih baik daripada meneruskan pernikahan dengan dia? Iya, Pak. Perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai Tuhan, tetapi kalau perlu, karena ini bukan tipe pernikahan yang dipersatukan oleh Tuhan. Iya, Pak. Oleh kebodohan. Oleh kebodohan kita. Iya. Orang nggak baik dinikahi. Iya, Pak. Iya toh? Iya. Tuh. Tapi aneh ya, ibu tidak sesedih tadi loh. Saya udah berdoa semoga kuat. Sih, lihat. Aneh ya dalam pembicaraan ini, dia padahal penderitaannya lebih berat mana? Berat ibu. Yang menangis Bombay tadi siapa? Tuh. Ya tuh berarti ini loh orang kuat. Ibu telah menjadi saluran rahmat, pengertian bagi banyak orang, bahwa jangan bantah nasihat orang tua tentang laki-laki yang tidak baik. Kalau dia baik akan ketemu jalannya, tapi patuh dulu pada orang tua. Kalau ternyata dia baik akan ketahuan nanti. Kita simpulkan, apa yang Anda syukuri? Saya bersyukur saya masih punya mama. Good, apalagi? Saya bersyukur saya punya ayah yang sangat baik. Good, apalagi? Saya bersyukur saya bisa kuliah. Good, saya bersyukur saya masih punya masa depan. Yang kebaikannya tergantung dari kebaikan ibu. Apa yang ibu syukuri? Saya bersyukur karena saya masih bisa hidup sampai sekarang. Saya punya anak yang sangat baik. Super sekali, apalagi? Saya bersyukur juga masih
punya saudara, saya masih bisa dikasih rezeki. Super. Apalagi ibu? Ya, anak selalu mendukung saya gitu. Super sekali. Nasihatnya untuk Anda berdua dan siapapun sekarang yang sedang bersedih, lihat ini ya. Seberantakan apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih bisa Anda tata. Oke, jangan Anda anggap bahwa karena masa lalu berantakan, masa depan juga akan berantakan. Tidak. Kedua, sekelam apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Belum terjadi. Ibu masih indah besok. Ya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dengan si Panyul itu, namanya siapa? Namanya suami Ya. mantan Andri. Andri. Oke. Apapun dengan si Panyul, ibu masa depannya fresh. Ya. Iya. Ibu nanti pulang gitu semua RT. Apa kabar? Coba betul. Ibu lihat tuh happy toh, gembira. Berikutnya satu lagi. Jangan khawatirkan masa depan. Tuhan sudah menunggumu di sana. Dan Tuhan tidak mungkin menunggu dengan menyiapkan penderitaan. Tuhan pasti menunggu Anda dengan kebahagiaan. Jadi berharapan baiklah Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang Tuhan. Coba bayangkan itu. Datang. Saya yang mau nangis Bombay kalau begini. Karena saya sangat membayangkan, saya sangat menghayati bahwa Tuhan sedang menunggu saya dan semua orang-orang baik. Sekarang, apakah orang jelek juga ditunggu? Ya, ditunggu insyafnya. Betul. Nah, sahabat-sahabat saya baik lagi ya. Betapapun berantakannya masa lalu, masa depan masih bisa ditata. Berapa kelamnya pun masa lalu, masa depan masih suci. Jangan khawatirkan masa depan karena Tuhan sedang menunggumu di sana. Itu. Teman-teman super yang ada di rumah maupun ada di studio, seberapa kelamnya masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Bapaknya kaya raya dan dia anak satu-satunya, dan bapaknya sudah tua dan sakit-sakitan. Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. berarti saya dapat katakan bahwa kesedihan dan luka itu hanya menghambat perjalanan hidup saya, Pak. Orang yang menghina kita, kalau kita tersinggung berarti kita menyetujuinya bahwa kita rendah. Oke? Orang yang bicaranya miring, lalu kita tersinggung berarti kita setuju bahwa kita orangnya miring. Jadi kalau begitu, izin Anda terhadap orang lain itu penting sekali. Jangan izinkan komentar tidak baik mewarnai kehidupan Anda. Orang lain sedang bicara baik-baik, kok Anda bicara jelek-jelek. Yuk kita lihat meme-nya. Bukan kesedihan yang melemahkan kehidupan, tapi kebaikan yang tidak kita lakukan karena sedang bersedih. Waktu bersedih, di-itemize. Biasakan untuk ingat apa yang Anda mau lakukan. Lalu waktu bersedih itu biasanya lupa. Nah, tetap punya daftar. Itu sebabnya rutin itu penting. Rutin itu sesuatu yang teratur, tetapi juga sesuatu yang dikerjakan secara teratur, namanya routine. My routine, rutin saya. Kalau saya membuka, saya keluar dari sana bersyukur sekali, saya minta izin kepada Tuhan untuk mengizinkan saya memberikan ilmu di situ, lalu diberikan kemuliaan untuk memuliakan atau dimuliakan karena memuliakan. Sampai di sini saya sampaikan terima kasih. Sampai di sini saya minta sahabat-sahabat saya yang baik hatinya silakan duduk. Lalu itu rutin. Orang yang tidak punya rutin yang baik mudah dimasuki kebiasaan buruk. Kalau saya tidak teratur, di sana saya baca Asmaul Husna beberapa supaya itu nanti sarinya di sini. Waktu saya di sini kan dalam pekerjaan melayani sesama. Kalau melayani sesama adalah melayani Tuhan. Kalau saya tidak teratur melakukan itu selama hampir 7 tahun, ada lupa-lupanya. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kebiasaan baik itu pembentuk orang. Jadi kalau Anda mau jadi orang baik, biasakan yang baik.
Anak-anak bermasalah, kebiasaannya bermasalah. Jadi rutinnya. Nah, kalau Anda punya rutin yang baik, sesedia apapun Anda tidak lupa rutinnya. Oke, semarah apapun, sekecewa apapun, Anda bilang, jam sekian ini harus ini, jam segitu harus ini. Lihat ibunda itu loh. Ibunda, waktu kita masih kecil, sakit, sedih atau apapun, kita diurusi. Itu tadi Mbak Afi sampai umur 20 tahun, seperti itu ibundanya itu masih ngurusi loh. Sampai anaknya umur 20 tahun, meskipun dia agak sering lupa ingatan, dia lupa umurnya. Tapi lihat, ibunda itu demikian ngurus kita. Kenapa? Ada rutinnya. Gitu. Syukur sekali Pak Mario, dan sayangnya kita sudah harus berada pada kesimpulan Pak Mario. Kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan besok hari apa ya? Senin Pak. Oh, Senin. Mudah-mudahan rezeki kita bagus sekali. Amin. Amin. Yang belum dapat pekerjaan diterima di pekerjaan yang baik. Ya, oke. Yang belum dilamar, tahu-tahu datang laki-laki melamar. Amin. Tidak harus tampan, asal mapan. Amin. Dan dia menyerahkan semua uang dan hartanya kepada Anda. Dan lebih baik lagi, dia tidak bersedih menyerahkannya kepada Anda. Itu? Bilang amin nggak? Amin. Amin. Nah, laki-laki yang selama ini ditolak, yang butuh ilmu kebatinan untuk membendung, gitu. Nih, supaya laki-laki, ini hari Senin ini, supaya laki-laki yang selama ini ditolak mendadak dicerahkan oleh Tuhan dengan sinar rembulan yang membuatnya atraktif. Kalau dia jalan membuat wanita menoleh, gitu. Lalu dia, ini laki-laki yang sedang single, mudah-mudahan Senin dijatuhin cintai oleh wanita yang tidak harus cantik, tapi baik hatinya. Bapaknya kaya raya, dan dia anak satu-satunya, dan bapaknya sudah tua dan sakit-sakitan, yang membutuhkan perawatannya. Oke? Amin. Amin. Oke, kemudian mudah-mudahan yang berkeluarga dengan sejahtera. Amin. Kita semua sehat, panjang umur, menjadi kebanggaan bagi ibu dan ayah. Amin. Amin. Nah, kesimpulan. Itu tadi doanya loh. Bukan kesimpulan. Jangan pulang dulu. Nah, penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, tapi bisa membantu kita memperbaiki masa depan. Moving on is better than sadness. Moving on lebih baik daripada bersedih. Lihat ya, menyesal. Jangan lupakan penyesalan Anda. Share dengan diri sendiri, dibagi, diingat. Oke, penyesalan. Beautiful penyesalan. Contohnya saja, waktu masih muda saya dulu biasa menyepelekan sesuatu yang saya sudah dapat. Menikmatinya dengan cara yang menyepelekan. Saya suka mancing dulu waktu saya masih kuliah di Amerika. Lalu saya pelajari ada satu jenis ikan yang sulit sekali didapat. Itu bass, menggunakan teknik, lurnya semua. Saya dapat suatu ketika setelah kuliah hampir 2 tahun baru dapat 1 ekor bass. Senang nggak? Senang. Lalu saya nikmati, tidak saya angkat, saya biarkan, saya main-main, ikannya lari-lari begitu, sambil dia bilang belagu banget nih orang gitu. Apa yang terjadi? Lepas. Sampai sekarang saya menyesal, tapi tidak sedih. Saya gunakan itu sebagai pengingat bahwa kalau saya sudah diberikan nikmat, harus saya syukuri. Kalau ada uang segera datang ambil. Gitu, rake itu sapu dari bambu. Kalau musim gugur banyak daun tuh di rake. Mumpung rezeki baik, rake sebanyak mungkin, jangan tunda. Kenapa? Akan datang masa di mana rezekimu tidak sebaik ini. Itu firman. Jadi kalau gitu bersegera, syukuri. Kalau menyesal, ingat supaya Anda tidak mengulanginya. Bukan diingat dengan penyesalan atau kepedihan, tapi pelajaran. So, masa depan yang baik itu dibangun karena 2 hal. Kita mengambil pelajaran dari kesalahan kita di masa lalu dan melupakan pedihnya. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, istilah luka lama tidak berlaku untuk kita, karena kehidupan kita selalu tumbuh dengan kesyukuran-kesyukuran baru.
Gitu. Super sekali Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah. Moving on is better than sadness. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Ya, diulangi. Oh my God. Khusus untuk Pak Awi kita berikan tepuk tangan. Itu wanitanya ibu ya? Iya. Oh, pakai diseragamnya sama ya? Setelah saya nonton acara Mario Teguh Golden Ways, senang banget, nambah ilmu. Udah gitu Pak Marionya lucu banget. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya menjadi semakin bersemangat. Setelah saya nonton Mario Teguh Golden Ways, perasaan saya jadi makin termotivasi buat jadi orang sukses. Setelah saya menonton Pak Mario, saya merasa lebih termotivasi dan menjadikan pelajaran hidup lebih baik. Salam super. Salam super. Salam super. Salam super.